Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam-malam terakhir dari bulan Sya'ban Al-Mukarram Al-Mu'azzam, malam-malam terakhir sebelum kita akan menyambut insya Allah kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang amat mulia untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah karena dikumpulkan di tempat yang berkah, di waktu yang berkah, dalam keadaan sehat walafiat, untuk menyambut daripada datangnya bulan yang sangat mulia, sangat agung. Dan alhamdulillah, ini sekalian kita meresmikan atau majelis meresmikan, karena Masya Allah kajian kita di Musalla Al-Ikhlas ini seperti yang kemarin ketika satu kitab kita hatamkan, itu kita baca selama atau 3 tahun lebih, 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan kemarin kita hatam, dan hatamnya itu di rumah Pak Marzuki Ali. Itu hatamnya kemarin di rumah Bapak. Selama 3 tahun 2 bulan kita hatam membaca 40 hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sudah kita lanjutkan dengan kajian sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru 2 kali pertemuan. Jadi alhamdulillah malam hari ini majelis ta'lim kita meresmikan daripada renovasi Musalla Al-Ikhlas. Masya Allah sangat indah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan renovasinya bukan hanya di musallanya, tapi jamaah juga direnovasi keimanannya, ketakwaannya, kerajinannya dalam memakmurkan rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di zaman akhir ini kalau masjid musalla yang bagus, Masya Allah banyak. Jangankan di Palembang Pak, Bu, kita punya pondok pesantren di Bangka, itu setiap desa di pinggir jalan pasti ada masjid. Dan sekarang lagi direnovasi semua desa itu. Karena dana dari pemerintahannya baru cair, jadi renovasi semua. Kalau masjid banyak sekarang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Bagus masjidnya, banyak yang bagus. Tapi fungsi dari pembangunan masjid, fungsi dari dibangunnya musalla, itu yang masih banyak kurang paham dari pengurus masjid, pengurus musalla. Yang dijadikan tujuan utama oleh mereka bagaimana caranya masjid kita bagus. Habis itu tidak dipikirkan bagaimana jamaahnya ramai. Tidak dipikirkan bagaimana memakmurkan masjid. Tidak mereka mereka bikin program untuk membina masyarakat yang ada di sekitar masjid, dari kajian ilmu,
peringatan hari besar Islam, perkumpulan-perkumpulan yang baik, maka sering kita dapati banyak dari masjid-masjid kosong, besar masjidnya, bagus bangunannya, tapi aktivitasnya nol. Tidak ada aktivitas sama sekali. Ini bukan seperti yang diinginkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu ketika bangun masjid, maka masjid dijadikan tempat sentral oleh baginda Nabi Muhammad. Di masjid beliau mengumpulkan sahabat untuk sholat. Di masjid beliau mengumpulkan sahabat untuk mempelajari ilmu syariat. Di masjid beliau mengumpulkan sahabat untuk saling membantu. Mana yang butuh dibantu, dibantu. Di masjid beliau mengumpulkan sahabat untuk mengatur strategi perang. Semuanya Nabi jadikan di dalam masjid. Itulah fungsi dari bangunan masjid atau musalla, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi insya Allah dengan renovasi yang baru untuk musalla kita tercinta, musalla Al-Ikhlas, insya Allah kegiatannya juga direnovasi, semangat kita juga makin bertambah, ketakwaan kita makin bertambah, rajin untuk ke musalla makin rajin, amin ya rabbal alamin. Itu termasuk daripada cara kita menyambut bulan suci Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan, ma'asyiral hadirin wal hadirat, ketika kita ditanya bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan, tentu jawabannya menyambut bulan suci Ramadan dengan kita mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Sya'ban. Belum telat Pak, masih belum telat. Walaupun Ramadan mungkin tinggal 3 atau 4 hari lagi, belum telat untuk kita makin perbanyak amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Termasuk daripada cara kita menyambut bulan suci Ramadan, termasuk daripada amalan yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Sya'ban, yaitu adalah bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kita lupakan, bulan Sya'ban ini bulan untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Dan dengan banyaknya kita salawat kepada Nabi, secara otomatis kita akan maksimal, akan sempurna menyambut bulan suci Ramadan. Rajab, jadi memang settingannya sudah begitu dari Allah. Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Masuk bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika datang bulan Ramadan, istighfar kita, sholawat kita akan menjadikan kita hamba yang siap untuk menerima pemberian-pemberian dari Allah di bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban dianjurkan banyak sholawat. Dan bukan hanya di bulan Sya'ban, setiap hari kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Tapi karena di bulan Sya'ban turun ayat yang Allah memerintahkan untuk kita bersalawat kepada Nabi, maka di bulan Sya'ban dianjurkan untuk lebih diperbanyak sholawat kepada Nabi. Ayat yang sering kita dengar, setiap khatib di dalam khutbah Jumat pasti menyebutkan ayat tersebut. Ayat yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban. Dan ini ayat tidak pernah Allah turunkan untuk Nabi selain Nabi Muhammad. Ayat ini Pak, sangat agung untuk Nabi Muhammad. Menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah. Tidak ada kewajiban yang Allah wajibkan untuk umat Nabi Muhammad, dan kewajiban tersebut Allah juga lakukan, Allah laksanakan, kecuali salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat, cuman kita yang wajib salat.
Puasa kita yang wajib puasa. Zakat kita yang wajib zakat. Haji umroh kita yang wajib haji atau umroh. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad, wajib kita bersalawat kepada Nabi, tapi bukan hanya kita yang bersalawat kepada Nabi, melainkan Allah juga bersalawat untuk Nabi Muhammad, dan malaikat pun bersalawat untuk Nabi. Allah bersalawat. Makanya ayatnya itu dimulai dengan kalimat innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Biar kita ini tidak sombong atau tidak merasa punya banyak jasa kepada Nabi. Karena kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah awali ayat tersebut dengan kata Allah, aku salawat untuk Nabi Muhammad. Kalau dibandingkan salawat kita dengan salawatnya malaikat, dengan salawatnya Allah untuk Nabi, tentu tidak ada apa-apanya salawat kita. Makanya ulama mengatakan, ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu yang banyak mengambil manfaat dari salawat tersebut adalah kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini Pak, yang banyak dapat faedah dari salawat kepada Nabi Muhammad. Dan salawat kepada Nabi Muhammad, orang yang banyak salawat untuk Nabi menunjukkan adalah orang yang beriman. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam salawat kepada Nabi, apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di dalam salah satu hadis, ada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi yang bernama Ubay ini datang ke Nabi. Datang ke Nabi. Lapor atau minta masukan sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kata sahabat Ubay, ada waktu yang aku sisihkan untuk zikir kepada Allah dari waktu malam. Berapa jam beliau sebutkan. Nah ya Rasulullah, dari waktu ini yang aku memang khususkan untuk berzikir, untuk beribadah, kira-kira ya Rasulullah, berapa persen dari waktu ini aku jadikan untuk bersalawat kepadamu? Misalkan beliau sebutkan waktunya ke Nabi 6 jam dari waktu malam. Dari 6 jam ini ya Rasulullah, berapa jam aku jadikan untuk salawat kepadamu? Kata Nabi, terserah kamu wahai Ubay. Kata Ubay, kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan rubuh, seperempat waktu dari waktu zikirku untuk salawat kepadamu. Seperempatnya, kata Ubay. Kata Nabi, khairun, bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan sepertiga dari waktu zikirku untuk salawat kepadamu. Ini hadisnya sahih. Kata Nabi, terserah kamu wahai Ubay. Bagus, tapi kalau kamu tambah makin bagus. Jadi tidak langsung dikasih finishnya sama Nabi. Diajak Ubay ini berpikir. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan 2/3 dari waktuku untuk salawat kepadamu. Sama jawab Nabi, bagus, kalau kau tambah makin bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, kata Ubay, ya sudah, aku jadikan semuanya untuk salawat kepadamu. Kata Nabi, masih kalau kau tambah lebih bagus. Ya berarti semuanya begitu ya Rasulullah, aku jadikan untuk bersalawat kepadamu. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Nabi menjawab, idzan yughfaru dzambuk wa yukfa hammuk. Kalau begitu wahai Ubay, karena semua waktumu kau jadikan untuk bersalawat kepadaku, yughfaru dzambuk,
maka semua dosamu akan diampuni oleh Allah. Ubay tidak istighfar, salawat kepada Nabi. Tapi karena salawat kepada Nabi juga termasuk penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kalau begitu wahai Ubay, dosa-dosamu diampuni sama Allah. Yughfaru dzambuk wa yukfa hammuk, dan semua keinginanmu, semua hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua keinginan yang kita inginkan. Dosa diampuni, hajat dikabulkan. Hajat kita ada hajat dunia, ada hajat akhirat. Hajat dunia kita akan dikabulkan dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajat akhirat kita yaitu diselamatkan dari siksaan api neraka, masuk surga tanpa hisab, di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga akan dikabulkan dengan banyak salawat kepada Nabi. Kata Nabi, udah baik, karena banyak waktumu salawat kepadaku, dosamu diampuni oleh Allah, hajatmu akan dikabulkan oleh Allah. Dari situ sahabat Nabi yang terkenal bernama Ubay bin Ka'ab, setiap waktunya beliau jadikan untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu pernah ngajari kita bagaimana cara kita berdoa meminta kepada Allah. Kata Nabi, kalian itu ketika ingin meminta hajat kepada Allah, mulailah doa kamu, munajat kamu kepada Allah dengan bersalawat kepada-Nya. Maka kita kalau mau doa, Bismillahirrahmanirrahim, puji Allah dulu, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau pujiannya makin panjang, makin bagus. Setelah memuji Allah, salawat kepada Nabi Muhammad. Dah hafal salawat yang panjang, yang pendek jadilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai salat doa kita, munajat kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Ini ajaran Nabi. Kemudian kata Nabi setelah itu baru sebutkan hajatmu. Mintalah, nak minta apa sama Allah, bebas, pasti diijabah sama Allah. Setelah itu kata Nabi Muhammad, setelah kamu meminta hajat-hajatmu kepada Allah, tutup kembali munajatmu dan doamu dengan salawat kepadaku. Maka habis doa kita wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Doa dimulai dengan salawat kepada Nabi, ditutup dengan salawat kepada Nabi. Apa alasannya? Kata Nabi Muhammad, salawat pasti diterima sama Allah. Salawat kepadaku pasti diterima sama Allah. Nah, kalau yang pertama Allah terima, salawat pertama, kemudian salawat terakhir Allah terima, tidak mungkin yang ada di tengah-tengah, yaitu munajat, hajat yang kita sampaikan kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, yang salawatnya diterima, salawat pertama dan salawat terakhir, yang di tengah-tengah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita punya hajat, tidak usah repot-repot, banyaklah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Dosa akan diampuni. Bahkan ulama, banyak dari ulama menyebutkan, banyak sekali orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad berkat salawat kepada Nabi sebelum di padang mahsyar, di alam barzah, mereka sudah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti, beliau ulama yang sangat terkenal di bidang ilmu tafsir dan ilmu hadis, punya kitab yang berjudul Al-Khasa'isul Kubra. Di kitab tersebut beliau nukilkan cerita bahwasannya, kata beliau, ada anak muda lagi tawaf. Tawaf, selama tawafnya ini, jadi beliau cerita, anak muda ini, ya, beliau menceritakan kejadian yang terjadi pada beliau. Aku lagi tawaf, kata Imam Suyuti, atau terjadi pada guru beliau. Yang penting lagi tawaf mereka ini. Ada anak muda di samping mereka. Tawafnya itu, zikir pas tawafnya itu, salawat kepada Nabi Muhammad.
Ya memang tawaf itu kan tidak ada zikir yang khusus dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mau baca Quran, kita mau istighfar, kita mau baca subhanallah, terserah. Yang penting jangan ngomong lagi tawaf. Ya, karena lalai, rugi. Tidak batal tawafnya, cuma rugi. Karena tawaf termasuk tempat yang diijabah doa kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ini Imam Suyuti heran, kenapa ini anak muda dari tadi, dari awal tawaf sampai akhir tawaf, zikirnya itu cuman sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penasaran beliau. Selesai tawaf ditanya, wahai anak muda, dari tadi aku dengar, dari putaran pertama sampai putaran terakhir ketujuh, zikirmu cuman sholawat kepada Nabi Muhammad. Apa penyebabnya kamu tidak pernah meninggalkan sholawat kepada Nabi? Ini anak cerita. Wahai fulan, aku ini punya bapak, baru juga meninggal. Bapakku orang yang banyak maksiat, orang yang trader. Bapakku banyak meninggalkan kewajiban. Cuman bapakku ini punya satu amalan yang aku ketahui, yaitu banyak sholawat kepada Nabi. Jadi jangan kita menutup pintu sholawat kepada Nabi gara-gara kita ngerasa kita masih banyak dosa. Salah. Malah kalau kita yakin, kita ngerasa masih banyak kurang, masih banyak dosa, harus kita double sholawat kepada Nabi Muhammad. Agar jadi syafaat untuk kita. Ini bapakku banyak maksiatnya, banyak teledornya. Cuman dia punya wiridan, tidak pernah meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika bapakku meninggal dunia, malamnya aku mimpi. Melihat kuburan bapakku terbuka. Bapakku mukanya gosong. Alhamdulillah. Gosong. Habis disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Kemudian ketika aku melihat muka bapakku gosong, sedih ini anak. Tiba-tiba, kata dia, datang orang yang sangat indah mukanya. Menggunakan pakaian putih, bersinar. Ini orang datang menghampiri jasad bapakku dan dia usap muka bapakku yang tadinya gosong kembali bersinar. Jadi bersinar muka bapaknya. Diberikan syafaat, tidak lagi disiksa oleh para malaikat. Ketika ini orang mau pergi, aku pegang bajunya. Dan aku tanya, siapa kamu wahai orang yang baik? Siapa kamu wahai penyelamat bapakku? Ini orang tersenyum dan menjawab, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Nabi. Dengan apa ya Rasulullah, kata ini anak, bapakku dapat kemuliaan seperti ini? Dengan banyaknya sholawat dia kepadaku. Karena dia banyak sholawat kepadaku, diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya mukanya gosong, diusap kembali bersinar oleh berkat usapan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang betul cerita dari alam mimpi, tapi yang menceritakannya para ulama. Yang menceritakannya para ulama dan ulama yang menceritakannya tidak bisa kita remehkan, bukan satu dua, banyak yang menceritakan cerita ini menunjukkan bahwasannya. Apalagi ini dikuatkan dengan dalil ada hadisnya memang dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau akan memberikan syafaat untuk orang yang banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di alam barzah kita dapat syafaat dari Nabi. Di padang mahsyar kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dengan banyak bersolawat kepada Nabi. Nah, jadi ayo untuk menyambut bulan suci Ramadan, mari kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Dan mari kita memperbanyak baca Al-Quran. Pak, Bu, Al-Quran itu bukan pas nak masuk bulan suci Ramadan baru kita bersih ke. Ngapa dibersih ke? Berdebu. Tak pernah disenggol selama ini. Makanya dibersihkan dulu, jangan. Dari sebelum bulan suci Ramadan, ayo kita biasakan diri kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Karena di bulan Sya'ban juga termasuk bulan yang kita dianjurkan untuk banyak Al-Quran. Bukan cuma di bulan Ramadan.
Di bulan Sya'ban kita juga dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Di bulan Ramadan makin lagi. Al-Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan beliau di hari-hari biasa itu sehari sekali khatam Al-Quran. Masuk bulan suci Ramadan sehari 2 kali beliau khatamkan Al-Quran. Tentu ini beliau dapatkan berkat mudawamah, istiqamah, terus menerus membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran kalamullah, Al-Quran ucapan Allah. Satu huruf dari membaca Al-Quran dapat 10 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berkata, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Berarti alif lam mim 3 huruf. 3 huruf kali 10, 30 pahala yang kita dapatkan ketika baru baca alif lam mim. Bayangkan kalau surat Yasin yang tadi kita baca, berapa ratus pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dan masih banyak. Ini malam kita kajiannya agak singkat. Kalau mau kita sebutkan semua pahala yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dari membaca Al-Quranul Karim, itu sangat luar biasa. Cukup untuk memotivasi kita bahwasannya orang yang banyak membaca Al-Quran, makin banyak baca Al-Quran, makin tinggi kedudukannya kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita di musola tadi, seperti yang kami dapatkan infonya, dari maghrib tadi sudah membaca Al-Quran, sudah baca Yasin. Dan setiap harinya alhamdulillah kita dapat info juga aktivitas dari musola. Ada tadarusan. Di bulan Ramadan ada tadarusan. Ini sangat menyenangkan, sangat menggembirakan. Kenapa? Karena aktivitasnya penuh dengan Al-Quran, penuh dengan membaca wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini sebagai bentuk bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Tamu itu kan tergantung yang nyambut. Kalau udah disambut, tamunya tidak jadi datang. Artinya bagaimana? Tergantung bagaimana penyambutan kita untuk bulan suci Ramadan. Sebesar itulah, seagung itulah yang akan kita dapatkan dari bulan suci Ramadan. Banyak dari umat Nabi Muhammad yang cuek. Mau Ramadan, mau tidak Ramadan, tidak peduli mereka. Nah, ini berarti tidak dapat apa-apa dari Ramadan. Tapi ketika dari umat Nabi Muhammad gembira, menyambut, semangat, memperbaiki dirinya demi menyambut bulan suci Ramadan, maka yakinilah akan banyak kita dapatkan hadiah dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak hadiah dari bulan suci Ramadan, sehingga insya Allah Ramadan tahun ini akan jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan insya Allah amal-amal yang tidak baik, amal-amal jelek yang sering kita lakukan, tidaklah keluar bulan suci Ramadan kecuali amalan-amalan tersebut dijauhkan sama Allah dari kita. Dan mudah-mudahan kita jadi hamba yang makin giat beribadah ketika masuk bulan suci Ramadan dan sampai nanti bulan suci Ramadan meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.